juga. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana ma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma qina bi halalika an haramik wa ghnina bi fadlik amman siwa. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz fa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengannya kita memohon pertolongan atas urusan dunia dan akhirat kita, karena tanpa pertolongan, tanpa kemudahan, tidaklah mungkin Allah satukan kita di sini untuk ibadah sholat maghrib secara berjamaah, kemudian dilanjut dengan bermajelis ilmu yang mudah-mudahan Allah memberikan ilmu yang bermanfaat dan memberi kemanfaatan ilmu yang telah ada pada diri kita. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa cukupkan rezeki kita yang halal, yang thayyib, sehingga indikasi rezeki kita halal lagi thayyib, insya Allah tidak mengundang lagi kekurangan yang terus-menerus yang tiada henti. Mudah-mudahan kita menyadari bahwasanya usia itu ada batasnya, kesenangan juga ada bosannya, usia ada sepuhnya atau tuanya, kemudian terkait dengan nyawa juga ada habisnya. Semua yang bernyawa pasti akan mati, akan berpulang. Karena itulah kita berdoa mudah-mudahan Allah lindungi diri kita dari perkara-perkara yang syubhat, apalagi yang haram, sehingga Allah anzala sakinah, Allah menurunkan ketenangan yang mudah-mudahan akan senantiasa menambah keimanan. Karena demi Allah, orang yang meninggal yang sekarang di kuburan itu kan sudah lama sekali, padahal umur hanya 70 tahun. Ingkang teng kuburan itu umur nonton ingkang ratusan tahun, ratusan tahun. Nah, ini yang mudah-mudahan lebih memberikan nasihat kepada diri kita, karena sebaik-baik nasihat terus pun mati. Kematian adalah sebaik-baik nasihat, karena kematian yang insya Allah itu akan pasti memutus perkara-perkara yang hari ini kita anggap nikmat, kita anggap sebuah kebahagiaan, kegembiraan, kebanggaan. Kebanggaan apapun yang sifatnya dunia pasti akan terputus dengan kematian itu. Maka ada 3 amalan yang tidak terputus, yang insya Allah hadisnya masyhur, kita semuanya insya Allah hafal. Idza mata bani Adam, mata bani Adam, in qata'a amaluhu illa talatin, akan terputus manusia kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariyah, sedekah jariyatin, kemudian al-ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, kemudian yang terakhir adalah waladun sholih yad'ulahu. Jadi kepentingan kita ada di dunia paling tidak di visi misinya 3 itulah, karena mudah-mudahan amal atau dosa sudah terputus. Ini amalannya jelek, dosa terputus karena kita sudah mati, tapi mudah-mudahan amalnya terus berjalan. Nah, 3 hal itulah yang mudah-mudahan menjadikan tujuan hidup kita, yaitu kalau ada sedikit rezeki kita sedekahkan untuk sedekah jariah, kemudian yang kedua kita terus mempelajari ilmu-ilmu yang bermanfaat, sehingga kalau kita mengatakan balighu anni ayat, walaupun 1 ayat ternyata dipraktekkan 10 orang, 100 orang, nah itu kan terus ngalir. Ini yang harus kita giatkan. Kemudian ketika lingkungan sudah terbentuk, kita membentuk anak-anak, melahirkan generasi selanjutnya, itu generasi yang soleh, yang mendoakan orang tuanya. Nah, maka dari itu secara pribadi
pribadi mewakili ketakmiran, kami mendorong kepada diri kami pribadi, kepada Bapak Ibu semua yang semoga Allah senantiasa rahmati, untuk menautkan hatinya ke masjid atau musola. Monggo sesarengan musolanya dimakmurkan, jadikan marhabatal linnas untuk kita berkumpul. Mohon maaf, kami barangkali sering menyampaikan kalau kotak infak kan antik untik. Ada hadis qudsi, Allah berfirman antik untik gitu. Bersegeralah berinfak, nanti Allah yang akan infaki kita, kata itu. Nah, maka sifat infak mestinya disegerakan. Kalau mau ngecat, mau memperbaiki bangunan, itu bisa kita manfaatkan wakaf, kita manfaatkan hal yang lain. Tapi kalau sifatnya nafkah yunfiku, nafkah kan harian, jadi harus dibelanjakan harian. Nah, itulah gunanya kotak infak. Nah, infak itu ya untuk menafkahi siapa? Ya kita saja. Kalau memang belum ada yang mau dinafkahi, mungkin logika sederhana saya begitu. Jadi mohon maaf bila ada kekurangan. Tapi demi Allah memang hal yang menarik manusia itu terkhusus barangkali di Jawa. Terkhusus barangkali di Jawa itu senengnya juguran, ngobrol sambil makan-makan dari sini. Nah, kalau memang itu adalah sarana terbaik untuk kita berkumpul untuk marhabatal linnas, ya kita gunakan hal demikian, sehingga infak-infak kita insya Allah mudah-mudahan menjadi jari yang langsung. Karena memberikan minum, memberikan makan, ketika yang minum atau yang makan itu berbuat soleh, insya Allah lari ke kita juga, tanpa mengurangi pahalanya orang yang melakukan kebaikan. Jadi insya Allah mudah-mudahan kita bertaburan hal baik, yang mudah-mudahan kita juga sekaligus memanennya. Alhamdulillah, sekali lagi segala puji syukur Allah telah melengkapi segala nikmat, sehat, sempat, kemudian ada iman Islam di dada kita, sehingga sekali lagi kita Allah gerakan, Allah kumpulkan, Allah mudahkan, dan Allah mudah-mudahan betahkan juga, Allah betahkan juga. Karena ada saudara kita, teman kita, rekan kita yang barangkali ke masjid saking mepetnya waktu disempatkan. Jadi ketika sudah selesai ya langsung pulang lagi, kan banyak kan masih seperti itu. Dan alhamdulillah sekali lagi ini betul-betul Allah berikan semuanya secara lengkap ke kita. Ngaten nggih. Kan nggih, kata Sufi kalau bicara keadaan barangkali kita lebih menyukai keadaan yang santai, tidak bersibuk ria nggih. Menyukai kesibukan apa santai? Santai nggih. Santai sih penting dari duit. Mudah-mudahan aku cukupkan semua. Kemudian yang kedua, salam serta salawat marilah senantiasa kita curah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tanpa beliau kita tidaklah mungkin mengenal Islam. Tanpa beliau peradaban barangkali masih gelap gulita. Walaupun hari ini juga terasa kegelapannya, okay? Karena indikator peradaban yang pernah saya baca, peradaban maju itu kalau tidak ada sistem perbudakan. Alhamdulillah hari ini kosakata budak sudah tidak ada, tidak ada di Indonesia, tidak ada budak di ampun-ampun kata suki buatan budak. Namun sepertinya ketika kosakata budak mboten nonton, ini ternyata perbudakan kan semakin banyak. Orang duit, orang yang mangan, orang duit, orang yang sekolah, orang duit, orang yang berobat, dan seterusnya. Oke? Jadi kita sepertinya tidak akan pernah juga merdeka. Nah, kemerdekaan itu ternyata kalau yang saya rasakan, kemerdekaan itu di masjid. Berserah saja sama Allah, cukuplah jadi Abdullah, hambanya Allah, bukan hamba yang lain. Karena capek sekali rasanya dunia ini kita ikuti. Nah, mudah-mudahan sholat 5 waktu ke masjid itu sebagai istirahat sementara kita menyampaikan pikiran, menyampaikan jiwa.
Alhamdulillah pada pertemuan yang lalu kita sampai di usul sab'ah, satu konsep diformulasikan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan memformulasikan, kemudian formulasi dari Ahmad Dahlan diteruskan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid. Kemarin kita baru membahas, kalau tidak salah, di poin kedua. Poin pertama kan pemurnian tauhid. Kita murnikan ketauhidan kita. Tauhid niku berasal dari kata ahad. Jadi mengesahkan Allah, jangan sampai ada Tuhan-Tuhan yang lain. Jadi betul-betul kalau kita yakin ada Allah, ya sudah, jadikanlah diri kita hamba. Allah adalah Tuhan kita, Rabbun kita. Jadi Muhammadiyah akidahnya betul-betul pemurnian tauhid itu sendiri. Jadi tidak ada tempelan tahayul, bid'ah, khurafat. Tahayul niku nopo kalau ini keyakinan yang tidak masuk akal. Kayak anak jine tinggi sesajen. Nah, itu kan repot ya. Atau misal nyong sekti, sekti nggak gua ali-ali, ya. Enggak lah, harus itu. Segala sesuatu tidak akan pernah mendatangkan manfaat atau mudarat kecuali Allah. Itu yang pertama yang kita kemarin bahas. Kemudian sebelum melanjutkan ke poin kedua dan seterusnya, izinkan saya menyampaikan kisah hikmah sebelumnya. Saya yakin Bapak Ibu, teman-teman pernah mendengar bahwasanya dulu Yahudi itu tersesat 40 tahun, yang kemudian ya tidak ngapa-ngapain, mutar teng Sinai, Sinai itu Mesir. Sekarang kalau tidak salah di bagian Mesir yang berbatasan dengan Gaza, Palestina. Nah, ini kan mutar dari Gaza melebetkan Palestina. Nah, selama 40 tahun itu kan tidak kerja, tidak ngapa-ngapain, guru kados niku. Ini dicukupkan rezekinya sama Allah, diberikan makanan berupa mana wasalma, makanan langsung dari surga. Walaupun tidak kerja, tidak ngapa-ngapain, tetap diberi makan. Berarti kalau kita yakin Allah itu pemelihara, Allah itu memberi rizki, Allah itu Rahman dan Rahim, kinten-kinten kulo tanglet, berarti orang usah kerja teh mangan. Kasih itu sakit apa badan? Sakit apa badan? Lampu nonton kisah ini mau. Yahudi itu 40 tahun tersesat, nggak ngapa-ngapain, tapi diberi makan. Lah kalau saya tanya tadi, kita nggak usah kerja saja, yang penting bisa makan. Sakit apa badan? Badan? Kurang meyakinkan, saya kisahkan yang kedua. Berarti betul yakin, pokoknya orang kerja ya tayang makan. Oke, saya kisahkan yang kedua. Di periode yang agak kesini, kalau tadi di zaman Musa, ini di zaman Nabi Isa. Ibunya Nabi Isa sinten? Maryam. Maryam itu ketika mengandung itu beliau di mihrab. Jadi dulu rumah ada mihrab-mihrabnya. Nah, mihrabnya Siti Maryam itu mikrobnya, pintunya banyak. Intinya kalau orang masuk itu pasti ada orang yang tahu lah. Satu ketika Maryam membawa makanan dari dalam mikrob keluar. Ketika Siti Maryam keluar membawa makanan, bapaknya kan kaget. Lah ini makanan dari mana? Dari siapa? Nah, Siti Maryam menjawab min fadli Rabbi, dari karunia Allah. Jadi Allah yang memberi makanan, rezeki makanan itu. Kita bapaknya percaya apa tidak? Ini percaya, sangat yakin keberadaan Allah. Berarti mboten nopo-nopo teng mikrob ndonga kok ada makanan itu
Kalau bapaknya Maryam saja percaya, kita percaya apa bukan? Berarti buatan bisa kerja disaged mahem. Nah, saya ulang lagi pertanyaannya. Kalau tidak kerja, kita bisa makan apa tidak? Artinya ada rezeki terus kita makan. Yakin apa buatan yang buatan kerja kok konten rezeki kita makan? Yakin? Nek kirang yakin kalau berkisah malih. Ini zaman mutakhir, zaman kekinian. Ada seorang anak, ini mungkin anak-anak seperti ini, pengajian terus niki mungkin menceritakan bab niki, pulang ke rumah mengadu ke ibunya. Ibu, saya akan makan yang langsung pemberiannya dari Allah. Saya tidak mau makan yang ibu sudah hidangkan gitu. Karena senang ibunya ndeleng anaknya ngaji di masjid, pulang itu sudah disiapkan makan. Tapi ternyata anaknya tidak mau makan. Saya mau makan yang langsung dari Allah begitu. Ibunya kaget, lagi bocah kepriwe. Iya, tadi Ustaz mengatakan Maryam saja dikasih makanan langsung dari Allah gitu. Pokoknya tidak mau makan anak ini. Ibunya khawatir sejam 2 jam ya wis nek ora gelem maamnya nasi yang disiapkan itu ditaruh di kamarnya. Sampai satu ketika udah lemes anak itu. Gema, ki kan sekarang Gusti Allah juga. Ora, tapi ibu sih masak. Ora pokoknya nek ora sekan Gusti Allah langsung. Akhirnya dipaksa anak ini, ditulang dipaksa gitulah sama ibunya, karena ibunya khawatir ya. Akhirnya lari anak itu lari, dikejar. Akhirnya si anak ini inisiatif, Pak ibunya kan orang temu menek, gitu. Maka si anak ini menek wit. Waduh, dia repot maning. Akhirnya ya wis lah, pokok berubah pikiran kok lemes. Kowe iki persiapin nang ngisor terus gitu. Dia bersikeras pokoknya kalau enggak Allah sendiri yang perintahkan untuk makan itu ya tidak mau juga. Nah, dia bertahan di atas sampai hampir malam. Ternyata ada sekumpulan perampok mau masuk ke kampungnya anak itu. Anak ada makanan disajikan. Perampok satu bilang, ini kita ketahuan, pasti sudah ketahuan kita akan merampok, makanya diberi hidangan. Polos banget nih perampok. Akhirnya mau dimakan. Justru yang satu melarang, jangan. Kalau orang kampung tahu kita akan merampok kok dikasih makan, mesti ini racun ini begitu. Oh iya, bisa jadi racun ini jebakan. Nah, demen ada panganan yang kayak ini nganu siapa? Gitu. Di sekitaran sini pasti ada orang ini, ini makanannya masih itu. Akhirnya ketika melihat ke atas ada anak itu yang lagi naik pohon. Kok ya istri jebak. Akhirnya diminta turun anak itu. Pasti ini racun kan? Enggak, demi Allah ini malah dari ibu saya yang tadi masak untuk saya. Enggak ada racunnya. Enggak mungkin. Nek orang nana racunnya mesti kok gelem maam. Benar tidak ada racun gitu. Akhirnya karena ada percaya saja si perampok maksa pokoknya. Nek memang orang nana racunnya pangan. Akhirnya dan minum dipaksa ke Gusti Allah maam begitu. Anak ini makan gitu. Jadi Allah berkuasa atas segala hal gitu. Allah ala kulli syai'in qadir. Allah berkuasa atas segala hal. Ini tentu terkait dengan akidah kita. Baik yang kisah-kisah tadi, artinya Allah tidak akan merubah suatu kaum kecuali kaum itu berubah merubah dirinya sendiri. Lagi orang melangkungkan akidah berbicara hal-hal seperti itu. Keyakinan kita terhadap Allah itu pasti memberi rezeki kalau memang kita diberikan umur yang masih panjang, bahkan
kita tidak mungkin meninggal dunia kalau rezeki yang sudah dijatahkan Allah itu belum habis. Terus itu kan. Nah, kirang langkung itu sebagai mukadimah dari saya bahwasanya mari perkaya hidup kita dengan hal-hal yang menenangkan, hal-hal yang menggembirakan secara batin. Terkhusus yang sudah 40 tahun lebih katanya kata guru saya itu sudahlah konsumsinya 40 tahun ke atas itu konsumsi batin, yang membawa kamu ke ketenangan, bukan membawa kamu ke rasa kurang. Nah, kalau memang umur kita 60 tahun, 70 tahun kan berarti kirang seketik malih bisa. Nah, kenapa umur kita yang sedikit ini kita manfaatkan untuk hal-hal yang senantiasa memanggil kita dengan rasa kurang terus menerus. Nah, mudah-mudahan kisah tadi membuat diri kita lebih tenang, karena apapun Allah sebetulnya sudah siapkan rezeki kita. Terus tidak usah harus nopo. Tentu berikhtiar, karena Kiai Dahlan juga mengatakan bekerja keraslah kalian dan ambillah sedikit untuk kamu dan keluarga kamu, sisanya berikan ke Allah, di jalan Allah. Nah, ternyata Masya Allah, Kiai Dahlan barangkali meninggal sudah 100 tahun yang lalu, 100 tahun yang lalu, namun Masya Allah jariah beliau kan terus ngalir. Nah, ini yang mari berjuang bersama begitu. Kita sedekah jariah, kita cari ilmu yang bermanfaat, mudah-mudahan lahir dari rahim ibu-ibu, lahir dari keluarga kita anak-anak yang soleh yang mendoakan kita, sehingga insya Allah mudah-mudahan komplit hidup kita meninggal husnul khotimah. Karena akidah Muhammadiyah kurang lebih berbicara tentang itu. Misal di poin yang kedua itu hidup manusia bermasyarakat. Pokok pikiran ini adalah kritik Muhammadiyah terhadap ajaran Sufisme. Dalam hal ini posisi kritik Muhammadiyah memiliki kesamaan dengan gerakan Islam pembaharuan yang lain seperti Muhammad Abduh dan Rosyid Ridho. Karena memang Kiai Dahlan ketika haji yang kedua beliau merasa tergerak betul, terinspirasi betul dengan tokoh tersebut, Muhammad Abduh dan Rosyid Ridho, dengan tafsirnya. Jadi biasanya sang guru Muhammad Abduh itu mengajar tafsir, nanti yang mencatat Rosyid Ridho. Nah, itu yang kemudian kita kenal dengan tafsir Al-Manar. Tafsir Al-Manar yang menjadi inspirasi Kiai Dahlan untuk membuat gerakan Muhammadiyah ini, Harakatul Islamiyah amar ma'ruf nahi mungkar. Terus terus mengajak kebaikan, di sisi lain juga nahi mungkar. Dalam bermasyarakat kurang lebih Muhammadiyah melaksanakan hal itu. Kemudian yang ketiga, hanya hukum Allah yang dapat dijadikan sendi untuk membentuk pribadi utama dan mengatur ketertiban hidup bersama menuju hidup bahagia hakiki di dunia dan akhirat. Jadi yang mestinya menjadi pedoman utama itu hukum-hukum Allah. Insya Allah ini yang kemudian akan mengatur kehidupan kita bahagia di dunia dan di akhirat. Tidaklah orang kaya itu orang yang berharta banyak, namun senantiasa terus kurang. Orang yang kaya itu ya orang yang kecukupan, hatinya dicukupi, artinya dicukupkan. Kemudian yang keempat, perjuangkan menegakkan menjunjung agama Islam, menjunjung tinggi agama Islam untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya adalah wajib sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbuat ihsan kepada sesama manusia. Intinya keseimbangan tadi, keseimbangan di dunia dan akhirat. Kelima, perjuangan dilakukan dengan ittiba atau mengikuti jejak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dakwahnya ya pokoknya ikut saja lah. Tapi tentu dakwah ini memiliki fikih yang berbeda dengan fikih ibadah. Jadi semakin kita berinovasi, seperti sekarang anak-anak mungkin berat ke masjid karena dipandang tidak asik ya, atau asik di masjid.
Asik. Nah, harus memberikan keasikan, kesukaan. Karena kalau ini saya sampaikan kenapa saya sekarang di masjid terus, saya bilang karena saya suka. Kalau saya tidak suka ya nggak mungkin saya di masjid terus. Itu berarti poin untuk kita suka dengan masjid itu penting. Makanya kemarin saya sampaikan, ayo ikhtiar kita tautkan dulu saja hati kita ke masjid. Walaupun lagi orang sholat masih ya, lagi orang sholat tidak apa-apa. Maksudnya jeda antara zuhur dengan asar kan mungkin tidak ngapa-ngapain kan. Ya sudah tidak apa-apa di masjid, barangkali hanya sekedar ngobrol. Insya Allah ketika ngobrol di masjid kan berbeda ngobrolnya ketika sedang berada di rumah. Insya Allah akan tetap terjaga. Wa amna kata Allah. Kemudian yang keenam, organisasi adalah alat atau cara perjuangan yang sebaik-baiknya. Nah ini yang kemudian menginspirasi saya untuk aktif di Muhammadiyah 2021 Kolom ini. Karena kalau berjuangnya sendirian, niku lebih banyak kocar kacirnya. Oke. Makanya 2021 saya mengawali dari laisisme sebagai dakwah bilhalnya, kita menolong orang dan seterusnya. Alhamdulillah mudah-mudahan ini menjadi jariah kita bersama. Yang ketujuh, terwujudnya masyarakat adil makmur lahir batin yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tujuannya ke situ. Kesimpulan, konsep ini menjelaskan Islam yang berkemajuan, berbasis dalil, akal sehat, tajdid serta membangun peradaban. Insya Allah itu sudah kita saksikan bersama-sama. Muhammadiyah menjelma menjadi organisasi terkuat, terbesar Insya Allah, dan juga konon terkaya. Nah, ini kan menjadi perwujudan dari itu. Padahal kalau dilihat individunya, kita mulai dari sosok pimpinan kita di pusat sana juga orangnya sangat sederhana. Bapak Haidar Nasir itu sederhana sekali orangnya. Mau muktamar juga masih pakai bis dari sini tuh. Padahal orang besar. Tapi itulah yang kemudian menjadi tauladan kita bersama. Barangkali secara pribadi kita tidak begitu kaya, tapi yang penting untuk perjuangan kita tidak pernah kurang. Nah ini yang berikutnya, an-nama dijul diniyah al-khamsah. An-nama dijul diniyah al-khamsah atau paradigma keagamaan Muhammadiyah. Ini masih diformulasikan ke Dahlan dulu. Jadi formulanya dari Mbah Dahlan. Kemudian dikembangkan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid. 5 paradigma keagamaan Muhammadiyah. 1. Al-Islam sebagai din al-hadarah, dinul hadarah atau agama peradaban. Islam adalah agama yang membangun peradaban, bukan hanya ibadah individu saja. Ngalimnya bukan derek-derek, tapi bagaimana kalau memang kita alim, kita taat kepada Allah, itu membentuk masyarakat yang juga demikian. Artinya peradaban. Kemudian Islam din al-ilm. Islam itu harus kita pandang sebagai agama tentang keilmuan, ilmu. Islam mendukung ilmu pengetahuan dan akal sehat. Karena kalau kita bicara sejarah, kita mengenal ada Ibnu Sina, Ibnu Nafis, kemudian ada Al-Farabi, banyak tokoh-tokoh Islam di bidang keilmuan. Nah ini yang mungkin kita kurang akrab. Ibnu Sina insya Allah sangat ngertos bapak kedokteran modern medicine. Kemudian ada Al-Farabi, kemudian ada Khwarizmi. Nah Khwarizmi kata Suki ada ini tahu karena pencipta Al-Gibra, Al-Jabar, matematik, algoritma. Kemudian ada banyak tokoh luar biasa yang lahir dari rahim Islam yang mengubah peradaban. Hanya naasnya kita nggak banyak mengenal tokoh-tokoh itu.
itu, sehingga tidak menginspirasi anak-anak keturunan kita. Nah, mudah-mudahan mulai hari ini mari kita lebih ketahui tokoh-tokoh hebat dari Islam itu yang tidak hanya tentang fikih saja, atau tentang akidah saja, tapi ilmu pengetahuan akal sehat juga kita tidak kurang-kurang tokohnya. Itu yang PR untuk kita bersama, motivasi anak-anak kita untuk seperti misal Ibnu Sina, Ibnu Sina atau Avicenna. Ada juga kedokteran Ibnu Nafis. Ibnu Nafis itu tentang nopo saya kurang paham, tapi intinya pengobatannya basisnya darah. Nggak tahu, saya kurang mengetahui hal tersebut. Tapi Ibnu Nafis adalah tokoh kedokteran juga. Ada juga misal Al-Khwarizmi tadi, matematika. Sebetulnya banyak sekali. Nah, mudah-mudahan anak-anak kita nanti mengkutbah kepada tokoh-tokoh ini. Jangan sampai mengkutbah atau mentauladani orang-orang yang bahkan kita nggak tahu latar belakangnya, dapat bibit bobot bibit bebek, kita nggak tahu malah diidolakan, itu kan malah nggak benar. Padahal di Islam sendiri nasab itu kan juga sangat penting. Jadi kita melihat sumber ilmunya dari mana. Kayak sanad juga harus betul-betul bersambung. Ketika bersambung, siapa personilnya juga harus faqih, fiqh, harus juga mengetahui hukum, juga kompeten. Nah, Islam itu sebetulnya tradisi keilmuannya begitu, nggak serampangan. Nah, dunia modern ini mungkin cukup serampangan, sehingga ketika kita berbicara agrobisnis, pertanian, sedikit pertanian Indonesia maju kok mboten? Mboten. Lah kenapa kok mboten maju wong anu di bentangan Katulistiwa kados niki? Impor terus. Beras ngimpor, nopo-nopo ngimpor, kan kayak kebalik kehidupan kita ini. Saya pernah diskusi dengan kelompok tani di Tepus yang katanya sekarang petani kalau panen berangkatnya bawa sepikul kondur bekos sepikul terus pun untung. Lihat bakuk orang untung, tapi lebih baik daripada orang panen acan terus itu. Nah, kenapa sampai tidak panen? Ternyata tanahnya kalau nggak dipupuk nggak mau tumbuh. Nah, ini kan sama artinya sebenarnya selama ini kita meracuni tanah saja. Diracuni ben dipilih kata buahnya banyak. Karena kebiasaan tanah dijejeli racun, betul dijejeli racun, betul wok gitu. Akhirnya kita hanya merusak kondisi tanah saja, semakin hari semakin rusak. Nah, ini yang kita ketika berilmu harus betul-betul ilmu yang bersumber dari Sang Mahanya memiliki ilmu. Ini PR, betul-betul PR bersama ini. Jadi mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, bukan ilmu yang baru merusak. Semuanya obat juga begitu, obat ada yang menyembuhkan atau tidak? Ya ada, ini lebih banyak merusaknya. Sampai akhirnya sekarang kita menjumpai banyak orang yang akhirnya cuci darah kok jadi banyak banget. Ini saya jadi resah juga, misal sakit ini obatnya ini, nanti obat ini ganggu ginjal, karu-karuan. Nah, ini butuh peradaban yang lebih memberikan solusi. Selanjutnya yang ketiga, al-Islam sebagai din dakwah, sebagai agama dakwah. Islam harus disebarkan secara aktif untuk mengubah masyarakat. Nah, ini betul-betul kita itu dituntut untuk, kalau memang peradaban sekarang ini merusak, ya mestinya kita harus berubah begitu. Walau alam, ini baru saya sampaikan di sini. Tapi jujur waktu saya pulang 2018, saya ingin bercita-cita menjadi tukang sampah. Tukang sampah bukan apa namanya? Bukan pemulung, bukan yang ngambil yang baik itu yang jelek dibuang, gitu. Enggak. Saya betul-betul murni pengen menjadi tukang sampah. Karena saya memandang begini,
profesi tukang sampah itu paling dihindari orang karena dianggap kotor, bau, hina, ngoten niku. Padahal yang namanya merawat bumi, khalifah fil ard. Khalifah fil ard. Ya pengelola bumi biar bumi tidak rusak. Begitu. Maka cara yang paling baik sepertinya mengelola sampah itu begitu dulu. Tapi karena satu dan lain hal itu saya bilang jangan dulu. Wis dendeki dhisik. Lah, saya betul-betul dari 2018 sampai dengan 2021 artinya hampir 3 tahunan saya mengelola sampah sendiri. Artinya sampah rumah ya. Sampah rumah sampai ya mungkin istri sempat sewot juga karena saya kumpulkan sampah-sampah cacahan apa sampah dapur lah ya. Terus plastik udah jokeh banget, betul-betul rumah belakang saya kayak tempat sampah ya. Jadi istri saya sewot di situ. Nah saya ya biasa memang tugasnya istri sewot ya. Tugasnya istri memang harus sewot. Jadi saya bersyukur istri saya masih sewot. Jadi saya bahagia saja lah. Nah itu sampah dapur alhamdulillah kami olah menjadi makanan ayam yang kayaknya tidak membahayakan saya berikan ke ayam. Bahkan dari situ muncul nopo entung nopo ulat putih itu belatung, belatung yang sebenarnya itu berprotein sangat tinggi, itu bagus banget untuk ayam. Lah saya memelihara ayam itu di atas, terus dia kaget saya melihara ayam kok di atas gitu, dan alhamdulillah tidak bau. Nah, saya mengelolanya betul-betul kembali ke alam. Maksudnya ayam ini harus dengan ifur, nopo-nopo lah yang pabrikan tidak perlu. Sampah kita saja sangat berguna untuk ayam. Kemudian ada sebagian yang saya jadikan pupuk. Alhamdulillah, ternyata masya Allah karunia Allah, asal saja kita nggak mengabaikan, itu banyak sekali rezeki-rezeki yang kita sendiri kadang nggak sangka, nggak duga begitu. Alhamdulillah ayam konon ada seorang ahli mengatakan ayam apik biasanya ususnya dawa begitu. Ketika kami sembelih saya minta tolong nanti ususnya diukur. Ini karena saya betul-betul berkeinginan serius gitu ya. Saya pengen jadi khalifah. Khalifah itu tidak harus jadi raja di pemerintahan. Khalifah itu mengelola bumi secara baik gitu. Karena makhluk Allah kan tidak hanya manusia kan, justru manusia yang harusnya menjadi khalifah, mengatur, jangan nebang pohon sembarangan, jangan gunduli, jangan kabeh-kabeh jalan dicor. Jadi banyak sekali hidup kita. Lah, khalifah itu mengelola, mengatur sebaik-baiknya, jangan mendolimi bumi. Nah, alhamdulillah ada yang sebagian untuk ayam, ada yang sebagian untuk pupuk, kompos gitu. Alhamdulillah saya nanam cabai, saya nanam sayur, tidak pernah saya pupuk sampai jadi akar semua, Pak. Potnya itu jadi akar semua, sudah nggak ada tanahnya. Nah itu baru mati. Tapi selama dari si pohon ini berbuah terus sampai semuanya jadi akar, itu saya tidak pernah pupuk sama sekali. Dan panenannya banyak. Wong anu tenginggil di halaman kecil. Bisa manen untuk berapa hari. Jadi berarti harus tahu kenapa saya memberikan stimulan atau menggelitiki bapak ibu semuanya. Kalau kita nggak kerja bisa makan apa tidak? Bisa. Bahkan dari nggak usah nyari-nyari kesana kemari. Tumbuh cabai itu cabai yang dari dapur juga, ngerti-ngerti pikir, ngerti-ngerti dados bibit, ya sudah. Jadi mutar-mutar. Berarti ketika saya memutuskan sudah tidak kerja, kemudian saya menjalani hidup yang Islami, Abdullah Khalifatul fil ard, konsep-konsep itu saja ternyata hidup. Lah ini kita itu dibikin capek. Ini ngapunten, di sini juga saya ingin menyampaikan, Bapak Ibu saya seorang guru,
saya tidak ingin melawan pendidikan hari ini, tapi izinkan saya mengkritisi ya resniku. Sekolah kita nggak menyediakan ruang untuk mendidik adab. Kalau memang memberi jaminan sekolah kita membuat anak-anak kita beradab, tentu anak-anak kita mudah diatur sama orang tua hormat. Orang tua sampai agak melotot matanya saja sudah takut terus nih. Sekolah nggak menyediakan ruang itu hari ini. Sehingga saya sampaikan ke anak saya, kalau kamu sudah bosan sekolah, udahlah berhenti. Sekolah sama ayah, belajarnya sama saya. Bukan kemudian saya sedang melawan pendidikan tidak, tapi demi Allah ada hal yang harus dirubah. Gitu. Karena inilah jiwa Muhammadiyah mestinya begitu. Ad-dinul ilm. Mestinya kita sodorkan ke anak-anak kita ini loh, agama yang terbaik yang Allah kasih untuk kita umat manusia. Panduannya Al-Quran. Nah kalau ini kan saya juga menggelitiki Bapak Ibu semuanya, anggap Al-Quran itu sebuah mukjizat. Kalau Al-Quran tidak kita anggap mukjizat, malas kita bacanya. Kata sini tuh. Jadi anak mukjizat gede banget gitu. Kan asik ini maus. Jadi kemarin saya juga menyampaikan di At-Taqwa terkait dengan the journey through the Quran. Nek bahasa Indonesia ini kira langkung menggali pemikiran-pemikiran atau mutiara-mutiara yang ada di Al-Quran. Nah gitu. Kan nggih ngapunten iki nun sewu sanget. Isi dari Ali Imran apa? Orang ngerti. Al-Baqarah sing langkung tengajen mboten ngertos niki. Al-Fatihah pun lah, Al-Fatihah. Al-Fatihah kan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Ini kan pemujian semua Allah. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu, baru setelah kita memuji Allah, iyyaka na'budu, sungguh aku itu beribadah kepada Engkau. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan kami taat kepadamu. Begitu. Persaksian kita, saya beribadah kepadamu, saya taat kepadamu. Kemudian selanjutnya nembe jaluk ihdinas siratal mustaqim, berikanlah kami jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan lurus diparingi nikmat di dalamnya, ghairil maghdub, yang tiada memurkai, yang tidak memurkai di dalamnya, walau dhalin, tidak ada juga kesesatan. Berarti kan unggal ping pitulas, kan 17 rakaat paling tidak yang wajib. Yang 17 rakaat kan mung jaluk jalan sing lurus, sing nikmat, sing tidak ada kesesatan, yang tidak memurkai, terus sing lurus, enak, nyaman. Jadi Ustaz saya dulu bilang, menyampaikan ke saya, kudune wong Islam santai saja, wong dalane membentang lurus, kepenak, lah kok malah golek dalan sing ora kepenak. Dari sini pula. Mudah-mudahan kita mampu mengubah peradaban itu kembali kepada jalan yang lurus itu. Inilah perjuangan kita semuanya, terkhusus di Muhammadiyah, sebagai ad-dinu dakwah untuk mengembalikan orang kepada on the track-nya, di jalan yang lurusnya. Kemudian yang keempat, al-Islam dimaknai sebagai dinur rahmah, agama kasih sayang. Islam masuk ke Indonesia, Islam masuk ke Andalusia, Islam masuk ke mana saja, bahkan sebetulnya tidak ada peperangan kecuali memang kondisi yang memaksa untuk berperang. Seperti Gaza hari ini. Kenapa harus berperang? Ya karena dijajah. Kalau nggak dijajah, nggak direbuti, kemudian nggak di persekusi, nggak didolimi, lagi sholat kemudian diserang, ya tidak mungkin akan seperti ini, tidak melawan. Nah inilah dinur rahmah, din kasih sayang, agama kasih sayang. Kemudian ini yang sangat menonjol di Muhammadiyah, memandang Islam sebagai din tanwir, at-tanwir. Tanwir apa? Berasal dari nur, bercahaya, berarti mencerahkan.
At-tanwir itu mencerahkan. Nah ini yang di Muktamar Kolob ini mencerahkan semesta. Slogannya begitu, Muhammadiyah mencerahkan semesta. Jadi semesta itu pengennya dicerahkan. Mboten nopo-nopo pupuk, mboten nopo-nopo. Nah ini kan memang secara komprehensif para alim ulama kita membahas bagaimana memperbaiki peradaban yang sedemikian rusak ini melalui jihad di pendidikan. Mudah-mudahan mohon doa restunya Bapak Ibu semuanya, karena memang nafas Muhammadiyah di awal dulu adalah madrasah diniyah yang hari ini gusur, agak kegusur lah, diniyahnya tergusur dengan ilmu-ilmu kekinian ini, sehingga rasanya kepengen saya membuat igir lengur yang lama nganggur menjadi madrasah diniyah al-wusta, madrasah pertengahan. Lo pertengahan dari mana? Karena memang sifatnya memang versi tengah dari melahirkan para ahli. Keinginan kami, terkhusus saya pribadi, saya kepengen membuat kurikulum untuk TPQ. Apa kurikulumnya? Ya kira melangkung hal-hal yang mudah, yang ringan, yang membuat betah anak-anak. Kemudian timbullah cinta, cinta kepada agamanya, mahabbah, muncul cinta, kasih sayang. Asik ya agama Islam, enak ya agama Islam, membuat kita bener. Karo wong tua malah balik rumah wis disiapin makan, terus lari tahu gitu. Saking taatnya, wah ibunya itu senang banget kalau anaknya pulang ke rumah pasti disiapin makan. Karena ada timbal balik yang baik. Anak hormat ke orang tua sayang sekali kepada anaknya. Lah kita pengen menghadirkan hal-hal yang fitrah itu kembali. Jangan bapaknya pulang kesel ngomai bocah. Sebenarnya dolan lebih baik. Ya karena capek itu, sehingga apa-apa kayaknya rapi. Lah itu mudah-mudahan kita kembali menjadi orang yang sehat secara pikiran, secara waktu, secara semuanya. Mudah-mudahan betul-betul kehadiran Muhammadiyah di tengah kita itu terasa manfaatnya. Mungkin selama ini ada fase yang hilang, masa-masa yang hilang, yang hilang-hilang kita kembalikan lagi. Jadi kita beragama secara gembira, beragama berkemajuan. Nanti tes kamu ini, umpun ada. Pun ada, berarti oke, pun bisa nggih. Ini berarti kita sudah sampai di paradigma keagamaan Muhammadiyah. Ada 5 nggih. Nama diniyah al-khomsah, bahasa Arabnya itu. Jadi paradigma keagamaan Muhammadiyah itu kan Kulo ulang ya penutup, satu ad-din al-hadarah atau peradaban, agama peradaban. Kedua ad-dinul ilm, agama ilmu. Ketiga ad-dinul dakwah. Dan terus ngaline mboten saged piyambakan, kedah ajak-ajak lainnya. Jadikan musola ini tempat ngajak konco sarang-sarang. Kados kalau ini lah yang enteng-enteng saja. Ini nggak benar hudin enak banget ya. Ayo ngumpul di masjid atau di musola. Nah, seperti itu saja, yang ringan-ringan saja. Berarti kan makan bersama di masjid ya Pak? Tidak apa-apa. Jadi masjid dulu kan untuk balai klinik, untuk pengobatan juga. Artinya, ini saat Bil Mu'ad, sahabat yang menggetarkan arsy Allah juga meninggalnya di masjid. Kondisinya udah penuh luka karena perang, saat itu perang, itu dirawatnya juga di masjid. Karena najis darah, faktanya karena tidak apa-apa di zaman Nabi untuk merawat orang-orang itu. Jadi tidak apa-apa, ya. Terus yang keempat, ad-dinur rahmah, kasih sayang. Yang kelima, agama pencerahan, at-tanwir. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf segala kekurangan. Terlebih barangkali ada sesuatu yang
sifatnya tidak benar itu murni datang dari saya. Mudah-mudahan ketika kita menemukan kesalahan dari pribadi saya minta maaf dan mudah-mudahan bisa segera diluruskan. Nah, kebenaran datang dari Allah. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.